lagi kita tunjuk ini yang jadi bintang tamu. Biasa kalau kita lagi ada leader impact ya, beliau adalah salah satu orang yang benar-benar nekat dan siap sendirian karena terbiasa kesepian. 100 jutanya nggak ada temannya kemarin ya. Dan sekarang boleh dong yang berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Sylvia Kumalasari yang hari ini membuktikan bahwa bisnis minyak 5 ribuan bisa mencapai 100 juta lebih. Wow, akhirnya. Oke, silakan Bu Sylvia. Selamat malam semuanya. Pagi. Semangat pagi. Di sini tuh seneng ngeliatnya. Semua itu mukanya muka cuan. Makanya saya tuh di mana-mana dijuluki Miss Cuan. Dan yang selalu menjadi pembukaan itu apa? Senyum dulu. Mau punya uang, nggak punya uang, di mana-mana ketawa. Jadi kalau di mana-mana ketawa itu nggak ada yang yakin kalau saya lagi nggak punya uang. Kan betul ya, ketawa, nggak sambat di mana-mana kayak gitu. Tahu-tahu Bu Sylvia itu bisnisnya apa sih? Gampang, yang penting duit gampang sekali. Nah, tapi ya itulah, kadang-kadang kita itu diizinkan sama Tuhan itu ada saatnya apa yang kita miliki itu diambil. Dan ketika apa yang kita miliki diambil, ya biasanya kita nangis. Kok lepas, kok nggak usah menyalahkan keadaan. Jatuh bangun itu biasa. Tapi yang nggak biasa itu apa? Begitu kita jatuh cepat bangkit dan kita menang. Jadi saya ketika Pito ini salah satu jawaban doa. Ini yang bikin saya kaget juga. Waktu itu saya ini lagi menjalankan bisnis yang lain. Biasa, kalau namanya bisnis saya itu suka menang, gitu ya. Tahu-tahu sudah dijalani kayak gini, tinggal satu langkah, kalah. Dan ketika kalah, kalau duit saya masih tebel, gak apa-apa. Duit hilang gak apa-apa. Waktu itu duit saya gak ada apa-apa. Jadi saya gini, ya ampun Tuhan, apakah kisah hidup saya sampai di sini? Wah, payah kalau kayak gini, gimana? Waktu itu saya nangis 2 hari itu nangis. Kan nggak yakin ya di sini, kalau nggak saya jelaskan kayak gini nggak tahu ya. Waktu itu saya tuh cuma doa, belum tahu ada yang namanya Pito tuh nggak tahu saya. Doa itu saya nangis kayak gitu. Saya cuma ngomong gini, Tuhan, saya ini nggak malas. Saya ini mau bangun pagi sampai malam itu akan saya lakukan asalkan keadaan cepat pulih. Nah, bisa nggak sih Tuhan kasih aku peluang bisnis di mana ingatan saya itu diingatkan ketika zaman ILK. Waktu itu aku menang Tuhan, dan banyak kawan-kawan itu yang menang zaman ILK. Dan zaman ILK itu nggak ada saingan, semuanya tuh mau tim sana, mau tim sini, itu semuanya tuh happy. Bisa nggak sih kayak gitu? Nah, ini dia, ketemulah. Sudah habis nangis, sudah habis apa-apa kayak gitu, lihat-lihat Facebook. Apa ya? Lihat Mas Dodi melenggak-lenggok kayak bintang Hollywood, kayak bintang Hongkong. Mas Dodi ini apa-apaan sih? Kayak mafia Hongkong. Apa-apaan sih? Bisnis gak jelas, gak ada bisnis ya apa-apa, lenggak-lenggok. Oh, kok ada naga-naganya? Jadi saya cuma pantengin. Tak lihat, kok gak ada yang telepon saya untuk ini loh, ada bisnis ini, gak ada. Dan kadang saya ini juga kacau juga. Kalau ada yang ngajak saya bisnis dan saya nggak feeling, saya nggak mau. Oh thank you ya infonya ya kayak gitu. Tapi kalau saya ngelihat peluang bisnis baik itu di Facebook atau di manapun gitu ya, dan saya kepingin, itu saya akan
keponya setengah mati dan saya akan memilih siapa yang akan jadi upline saya. Dan begitu tahu naga-nagaan dan Mas Dodi kayak gitu, wah, main kok minyak oles nih. Waktu itu saya ngomong sama Vanessa, Van, tahu nggak Van, papimu itu bisnisnya itu ekspor minyak hiu ke Jepang. Emakmu Van, emakmu jalani bisnis minyak oles. Tapi gak apa-apa Van, tapi bisa kayak gitu, kita pun bisa Van. Dan waktu itu saya gini, ngelihat Bu Anita, wis, begitu ini sudah join ya, closingannya, wih jutaan, lihat yang sana, wih jutaan. Tapi yang saya lihat itu slogannya. Nah, saya ini tukang analisa. Slogan yang dicantumkan di Pito itu apa? Legend is come back. Yes. Nah, di situ mulai bangkit. Sekalipun saya nangis-nangis ya, tapi aku dulu legend loh. Tapi kan dulu. Nah, tapi pemainnya saya lihat Pak Arya main juga, wis. Nyali saya agak-agak loh. Ini loh main, loh duitnya gede-gede, agak ciut mental saya. Jadi inilah usaha untuk membangkitkan mental ya. Tapi dengan yang lain kenceng-kenceng kayak gitu, saya waktu itu selalu slogan saya itu gini, supaya emosi saya ini nggak apa ya. Kalau emosi saya ini sudah kena kayak gitu, otomatis aku kalah kan gitu kan. Tapi slogan saya selalu mengatakan alon-alon asal kelakon. Nggak usah ngejos kayak soda, tapi ujung-ujungnya ya, habis jos langsung padam. Wah itu pasti kalah. Tapi kalau yang namanya alon-alon asal kelakon, itu kan namanya kalau di ilmu MLM duplikasi. Kalau itu dilakukan dengan konsisten, pasti kita menang. Kuncinya kan cuma di situ kan. Kalau nggak konsisten jangan menang. Saya analisa lagi kayak gitu. Saya lihat, oh flash off-nya cuma 30. Nah, kalau flash off-nya 30, closingan saya ratusan juta di situ, bonus nggak akan bisa gede. Kuncinya di situ. Maka di situ yang saya lihat, mumpung waktu itu kantong saya lagi kempes, ngelihat flash off-nya kecil, aku bisa menang. Meskipun closingan kecil-kecil, asal susunannya bagus, itu pasti menang bonusnya. Dan yang saya pilih menjadi tim inti di awal, berhubung yang lain legendnya sudah main semua, legend Bu Iyang main, ini main, ya aku ini timku siapa ya? Entek. Maka tim yang saya pilih adalah, ini yang konsisten ya, tim janda-janda. Hidup janda. Janda semakin tepat. Saya pilihlah tim janda. Kenapa janda? Janda itu yang penting uang itu fight gitu ya. Ya kalau enggak ya anaknya mau makan apa? Kayak gitu kan. Kalau masih punya suami, ya suami. Bisnis, Bu ayo ikut. Tanya suami, Bu ini tanya suami. Nah kalau janda mau tanya siapa coba? Tanya tetangga. Suami tetangga. Yang saya pilih satu tim janda. Yang kedua, saya analisa lagi. Kalau yang saya pilih anak-anak muda nggak suka minyak. Yang saya pilih tim lansia. Namanya nenek-nenek apa itu pasti suka oles-oles. Dan kalau namanya nenek sudah pakai yang cocok, dia akan bisik-bisik sesama nenek-nenek. Itu kan duplikasi yang paling gampang. Jadi apalagi nenek-nenek yang gaptek dan nggak bisa main Facebook,
itu seneng. Kenapa? Tim saya nggak bisa dicolong sama tim lain. Setia. Dan namanya tim nenek. Kalau konsultasi ya, itu kayak gini. Oh, tenang ya. Pokoknya ibu itu tak jadikan bintang iklan. Saya ini juga gaptek ya. Untungnya upline saya memilih Mas Dodi yang jago bikin iklan media. Foto nenek-nenek masuk iklan media. Ini loh jadi bintang iklan. Jadi nenek-nenek yang lain kepingin jadi bintang iklan. Jadi di situ saya bisa menang ya di sini ya. Nenek-nenek, wih semangat. Sampai yang bikin saya waktu itu nangis ya. Nenek-nenek di Palembang usia 80 tahun, 75 tahun bilang, Bu Silvi video call. Saya ini lagi meeting. Video call meeting. Loh, nenek-nenek meeting sampai jam 12 malam. Yang dibahas minyak oles. Mantap ya. Waktu itu saya mau ketawa takut dosa. Jadi itulah tim inti saya awalnya kayak gitu sampai ya sudah, ayo kita menang ya, ngomong gitu. Mulai pagi, siang, malam ya yang diomongkan minyak itu. Dan yang saya seneng, ini saya analisa lagi ya, Coach Yudi ini kan semangatnya asik banget ya, zoomnya kayak gitu. Jadi nenek-nenek itu saya masukkan ke zoom semua. Bisa nggak bisa pokoknya ikut. Wih semangat, jadi oh gitu ya zoom, oke. Setelah zoom, yang bikin enak lagi di sini susah loh ya mendapatkan suatu MLM yang manajemennya itu sangat bagus. Kebetulan sebelum jadi pemain MLM ya, saya ini masih anak buahnya Pak Ci. Pak Ci itu kan manajemennya bagus banget ya. Yang saya lihat sekian banyak MLM yang ada di Indonesia ini ya, manajemennya Pito tuh bagus. Contoh ya, salah ketik ya, namanya kita mata juga nginputin punya nenek-nenek segitu banget. Kadang salah, saat itu juga bisa dibantu edit. Kedua, kalau nenek-nenek ini namanya nenek nggak punya ATM, nggak punya M-Banking, bonusku ini di mana bonusku? Nenek yang maklum ya. Loh, sudah Bu, sudah saya WD, sudah ini pasti sudah masuk. Nggak bisa kayak gini, oke. Itu saya bingung. Langsung ngomong saya ke admin bonus, Mas mohon maaf, tim lansia usia 80 tahun ngotot bonusnya belum masuk, minta tolong buktinya ya. Begitu sudah ada bukti kan pasti. Kalau nenek diminta datang ke bank, pasti itu ngocehnya minta, dan itu jadi masalah buat saya. Itulah manajemen yang bagus. Manajemen yang bagus lagi, saya kasih contoh ya. Pito ini namanya Pito, itu yang namanya kita ini untuk belanja stokis itu kayak kayak mata duitannya itu setengah mati. Saya bangun subuh, saya belanja dilayani. Saya bangun jam 12 malam, saya masih melek, masih inputan, saya belanja dilayani. Saya gini, loh, kayak ini tuh Langsung kirim ya? langsung input. Saya gini, kok bisa ya? Saya jadi kayak gini, kok bisa ya adminnya ini mau apa Robot dan yang membuat seneng lagi gini ya, kalau kita main cuman kita toh nggak ada seninya. Di sini itu beda-beda pohonnya, saling melengkapi kayak gitu ya, nggak ada gontok-gontokannya, saling nyemangati. Jadi kuncinya itu ya ketika kita yang beda-beda
beda-beda ini tadi ya, beda-beda semua ya. Tapi kita nggak gontok-gontokan di situ loh letak rezeki kita. Jadi ya itu ya, ayo kita boomingkan itu, nggak usah gontok-gontokan ya. Makasih. Wah. Teman-teman, tadi ada satu kalimat Bu Silvia yang paling asik. Tadi apa? Alon-alon? Alon-alonnya 100 juta kunjul. Alon-alonnya beliau 100 juta lebih teman-teman semua. Apalagi kalau ngebut teman-teman semua. Dan hari ini teman-teman semua, sebelum kita tutup acara hari ini, maka saya sebagai CEO wajib, karena kita jadi mohon maaf buat teman-teman yang udah ngantuk-ngantuk ya, ngantuknya bisa di pending sebentar, karena momentum kita bersama seperti ini tuh nggak setiap hari ketemu, apalagi tadi belajar dari para teman-teman, orang-orang yang udah punya income luar biasa. Teman-teman semua, saya mau tanya dengan teman-teman semua. Kita akan membahas tentang strategi pengembangan bisnis Pitofresh. Saya mau tanya, teman-teman pingin Pitofresh itu umurnya panjang atau umurnya pendek? Panjang ya, supaya kita nanti 6 bulan akan datang, kira-kira bagusnya kita bikin event di mana? Iya, mikir. Gimana ya? Gimana ya? Bali? Apa lagi? Lombok atau mana lagi? Saya pengen cari tempat yang lebih luas daripada ya. Medan. Dan kita pengen private seperti ini. Karena hanya orang kaya yang bisa sewa tempat secara private gitu kan? Rajawinya gitu kan? Nah, kita pengen banget nih, gimana hari ini kita emang harus bicara soal. Dulu yang saya bicarakan dengan teman-teman cuma ada 16 orang ya. Artinya di awal ngomongin Pitofresh itu ada 16 orang. Sekarang saya bicara lebih daripada 50 orang, karena mungkin yang lainnya udah ngantuk dan sebagainya. Tapi saya masih lihat lebih dari 90% yang masih ada di sini. Nah, hari ini tuh kita mau ngebahas tentang strategi pengembangan bisnis Pitofresh supaya jangka panjang. Karena produknya udah ready, halalnya udah oke, pabrik juga kapasitasnya udah naik sampai 3 kali lipat. Artinya kita udah tenang soal produk ya. Kita tinggal bicara soal strategi pengembangan bisnis Pitofresh. Karena hari ini ada 2 plan ya. Plan register dan juga ada plan RO. Jadi mungkin pas di Zoom pada bingung, RO itu apa sih? RO itu apa sih? Nah, sekarang ngomong ketemu, saya mau ceritain tentang plan register itu fokusnya kemana. Plan register yang ada bonus sponsor, apa lagi? Ada bonus apa ini? Pasangan, terus apa lagi? Reward. Nah, itu ada di sini ya. Jadi yang nyari sponsoran, pasangan ya, dan mungkin nyari reward itu ada di plan register. Targetnya adalah penghasilan harian atau income harian. Nah, di sini saya pasti membangun jaringan pelanggan. Artinya ada bonus sponsor di sini ya, ada bonus reward ya, ada bonus pasangan. Nah, ini adalah fokusnya adalah mencari income harian. Dari yang keduanya lagi apa sih? Plan RO itu apa sih? Plan RO ini adalah plan merawat jaringan pelanggan. Nah, harus dibedakan teman-teman semua. Kalau yang ini membangun jaringan pelanggan. Kalau membangun jaringan pelanggan, targetnya orang baru atau orang lama teman-teman semua? Orang baru. Membangun jaringan pelanggan, jaringannya di mana? Baru terus. Tapi kalau yang plan RO itu, ini adalah merawat jaringan pelanggan. Jadi yang orang habis produknya tanyain, mau beli lagi, ya berarti dilayani. Ini merawat jaringan pelanggan. Targetnya ini adalah member yang sudah join, itu ibaratnya menjadi pelanggan aktif, ya. Atau targetnya adalah orang-orang yang seneng beli produk tapi nggak suka main MLM. Jangan dipaksain. Nah, orang-orang itu maksudnya di plan ini teman-teman semua. Dan ini targetnya apa? Penghasilan bulanan atau income bulanan. Ini apa sih? Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu orang yang cuman ya ibaratnya pelanggan loyal, ini kalau misalkan sebulan ada 15 kiri 15 kanan, maka teman-teman semua dapat gaji tambahan 300.000 per bulan kalau target bulannya menyentuh. Lalu kalau kita punya member 150 kiri 150 kanan yang melakukan pembelian ulang untuk dipakai sendiri lah. Jadi kita mulai hari ini membudayakan satu hari ngabisin 1 botol Pitofresh. Sebulan habis berapa botol kayeng? 30 botol. Sepaket nggak itu? Kalau kita kebayang nih punya member ada 150 kiri 150 kanan, mereka habis 1 paket dan belanja ulang, kita dapat tambahan gaji 3 juta. Kebayang lagi nih kalau kita udah punya member kayak Bu Silvia, Om Dodi, Mbak Anita dan sebagainya, yang udah ada jaringan 1.500 kiri 1.500 kanan, saya yakin dan percaya hari ini teman-teman semua enggak tanya sama membernya,
Yuk kita pakai 1 botol Pitofresh per hari. Mau dipakai suaminya kek, mau dipakai istrinya kek, anaknya kek, pokoknya habisin 1 botol per hari. Ini kita bisa dapat income 30 juta loh per bulan. Dan ini teman-teman semua ingat, karena ini jaringannya binary, kalau ID utamanya bisa tembus 3 juta, maka kanan dan kirinya berpotensi dapat income juga, nggak teman-teman semua? Jangan lihat cuman ininya doang. Kalau Anda punya 3 ID, oh minimal kalau yang atas kena 3 juta, bawahnya juga 300.000. Nyari uang 5 jutaan di Pitofresh untuk gaji bulanan gampang teman-teman semua. Tetapi teman-teman semua fokusnya di mana? Kalau ada member baru, ya tadi ya plan register. Tapi kalau member lama, ini bukan soal member lama boleh cloning nggak coach? Boleh. Terus ini kita hanya membudidayakan atau mengajarkan setiap bulan kita sendiri pakai, dimulai dari diri kita pakai 1 botol per hari. Jadi habis sebulannya berapa botol? 30 botol. Kalau sesederhana itu diduplikasi, teman-teman dapat 2 income. Jadi plan registernya tetap jalan seperti biasanya. Plan orang-orang yang jadi pelanggan loyal itu dapat income di sini. Nah, bicara ini adalah jangka panjangnya Pitofresh ke depan. Kenapa teman-teman semua? Nah, ini adalah salah satu paradigma bisnisnya. Jadi, coach, saya mau joinkan orang di mana? Plan register. Pelanggan baru fokusnya. Plan RO, repeat order atau retail order, pelanggan lama. Yang plan register, yang siapa aja yang main plan register belum punya pelanggan atau jaringan masih kecil. Kalau udah pelanggannya besar, maka pelanggan makin banyak, jaringan mulai besar, wajib ngajarin RO. Ya tadi Bu Sylvia bilang, kita ini flash out-nya kecil. Nah kalau flash out-nya kecil, maka teman-teman semua arahkan orang yang udah biasa beli, suruh nyobain apa namanya? Paket RO ini. Tapi kalau pelanggannya masih kecil, saya baru punya member 5 kanan 5 kiri, RO nggak? Ya nggak usah. Pelanggan saya baru punya jaringan 15 kiri 15 kanan, RO nggak? Lah 15 kiri 15 kanan belum dapat ribet emas kan? Ya jangan diajarin RO dulu. Jadi yang di RO ini adalah orang-orang yang sudah punya member lumayan, yang sekiranya kita emang mau cari uang tambahan daripada member beli produk untuk dipakai sendiri, sebulan ngabisin 1 paket. Ini akan jadi income besar. Kalau register adalah penghasilan harian, kalau RO adalah penghasilan bulanan. Yang berikutnya adalah pelanggan suka bisnis. Jadi plan register ini hanya untuk orang-orang yang suka bisnis, yang suka berkarir. Jika Anda menemukan orang yang beli Pitofresh tapi cuman pengen beli produknya, tidak suka bisnis, reselleran aja, anti MLM, hanya mau beli produk, inilah yang dimasukkan ke RO. Karena kalau orang nggak mau main MLM, dipaksa pun nggak akan jalan. Yang penting saya beli dapat cashback, saya beli dapat cashback. Berarti kalau ada yang begitu, kemana Mbak Dita masuknya? Yes, gitu ceritanya. Ya, nah di sini. Jadi kalau yang register plan jangka pendek, sedangkan yang RO adalah plan jangka panjang. Teman-teman semua, hari ini saya sebagai tim manajemen harus menyampaikan bahwa register ini kenapa kok jangka pendek, Coach Yudi? Tadi Bu Sylvia udah mengatakan bahwa Pitofresh ini bisnis yang dari awal pairingnya kecil sekali teman-teman semua. Dari 30, ada yang ngerasain pasar dari 30 zaman dulu? Belum ya Pak ya? Nah, yang lain udah, terus turun jadi berapa? 20 makin kecil. Tapi kenapa kok hari ini pada saat pasar masih makin kecil saat itu, Pitofresh bukannya nggak laku kok makin ramai ya? Ada yang tahu nggak? Sebetulnya pada saat Anda ketemu sama orang-orang yang model beginian, ini nggak ngurusin flash out teman-teman semua. Yang penting produknya dibeli berhasiat, diecer laris, selesai. Betul nggak? Ini nggak ngurusin flash out teman-teman semua. Yang ngurusin flash out siapa sih? Ya kita yang biasa main MLM, yang mungkin nggak punya atau nggak mau membuka banyak kaki, atau yang tidak punya multi account. Yang punya multi account mah aman, mau flash out-nya 10 juga aman, mau flash out-nya tadi 20 juga aman-aman aja. Kalau kakinya semuanya kita punya linknya, tapi kalau punya 1 ID doang ya stres langsung gitu. Ya, jadi teman-teman semua di sini artinya perusahaan akan jangka panjang karena kita memiliki plan RO. Kenapa plan RO kita munculkan? Kita cuma mikir satu hal teman-teman semua, bahwa semakin banyak teman-teman semua itu nanti jaringannya, ingat bisnis kami adalah bisnis binary.
Bisnis binary itu teman-teman semua, yang namanya binary itu hanya tinggal tunggu waktunya saja. Waktunya apa? Hari ini kita say goodbye, bulan depankah kita say goodbye, atau 3 bulan lagi kita say goodbye, atau mungkin setengah tahun lagi kita say goodbye, atau mungkin tahun depan bahkan bisa 5 tahun akan datang. Kenapa Coach Yudi? Karena satu teman-teman semua, saya mau tanya, pada saat bermain binary, ada orang posting di bawah satu tik, kira-kira pernah nggak yang ngelihat ID kita kena 3 pasangan? Satu ID orang posting, kita pribadi kena 3 pairing. Ustadz Hari dapat 3 pairing, jedet. Mbak Anita kena 3 pairing, jedet. Itu udah 6 loh teman-teman semua. Terus kalau kata Yusuf Mansur, uang dari mana uangnya? Dari mana uangnya untuk bayar member? Dari jamaah. Dari jamaah ya Pak ya. Sebenarnya plan binary apapun ceritanya pasti jebol, cuman tinggal tunggu waktunya. Hari ini kita bisa bersama, entah bulan depan, entah 2 bulan lagi, entah 5 bulan lagi, kita nggak tahu kita masih bersama apa enggak. Makanya saya bilang dengan teman-teman semua, mumpung di sini kita ciptakan suasana yang romansa yang luar biasa, senang-senang luar biasa, kita akan selalu bersama teman-teman semua karena kita udah punya plan RO di sini. Namun tetap aja ya bahwa hari ini kita akan bicara soal kita udah nyiapin pabriknya atau kita udah upgrade pabrik Pitofresh sampai kita bisa nyiptain banyak produk dan sebagainya. Kita masuk ke materi berikutnya. Teman-teman semua, dulu pada saat saya mengawali 16 orang, saya pernah sharing dengan teman-teman semua. Coach Yudi, binary itu bisa bertahan karena apa? Pertama, solusi perusahaan kalau misalkan binary-nya mau panjang umur, yang pertama adalah menaikkan nilai join. Udah biasa itu teman-teman semua. Bahkan mungkin di sini udah banyak yang merasakan join pertama 150, lanjut naik 200, berikutnya 250, berikutnya 350. Ada yang ngalami seperti itu nggak teman-teman semua? Saya mau tanya, pada saat harga naik beginian, teman-teman masih bertahan, leadernya kuat bertahan, yang nggak tahan siapa? Pelanggan. Yes. Leadernya stable. Kenapa? Karena masih mengharapkan flash out 1 juta per hari. Masih bertahan mengharapkan flash out 500.000 per hari. Tapi mohon maaf, member paling bawah, reseller teman-teman semua nggak belanja karena nggak bisa jual produknya. Betul kayaknya? Hingga akhirnya solusi ini itu menurut kami bukan solusi. Kenapa? Karena yang paling penting satu. Mohon maaf, agak kasar bahasanya. Teman-teman sebagai leader, saya mau tanya. Pada saat teman-teman jadi leader, ingat tadi Bang Panji cuma punya 8 mitra saja. Sponsornya 8, berarti Bang Panji termasuk orang yang gagal sebagai seorang sales. Sebagai seorang penjual, gagal Bang Panji. Tapi sebagai seorang networker, berhasil beliau, betul? Bang Panji bisa dapat income besar, kira-kira dari mana teman-teman semua? Pertumbuhan jaringan. Pertumbuhan jaringan bisa besar karena apa teman-teman semua? Produknya mudah dijual, harganya kagak naik. Kalau harga Pitofresh naik, kira-kira apakah masih bisa survive? Belum tentu. Hari ini sebenarnya MLM lain banyak yang naikin harga. Pitofresh nggak mau. Gimana caranya? Dari perusahaan harganya tetap 150.000. Itu komitmen dengan Bang Rosera. Yang keduanya lagi di sini adalah yang paling penting adalah solusi perusahaan adalah menambah plan dan menambah produk. Pitofresh hari ini nggak mau nambah produk, satu aja Pitofreshnya. Nanti takutnya Kak Iyang dan kawan-kawan jualannya bingung. Nyetoknya makin banyak jadi kayak stoknya serumah nanti produk. Kita enggak, satu aja Pitofresh kan. Ya. Di sini plannya kalau misalkan, tapi kok terbukti perusahaan Duta Homia nambahin plan namanya plan RO. Nah, ini harus dibedain teman-teman semua. Nambahin plan ini rata-rata perusahaan tuh nambahnya nambah produk, nambah marketing plan baru. Kita mah kagak nambah. Kita cuma bedain antara member baru join paket register, member lama kalau mau beli diarahin kemana? RO. Sederhana itu aja. Kalau teman-teman masih asik di plan register dengan gak kena flash out, kayak misalkan kalau Bu Sylvia kena flash out terus, berarti artinya Bu Sylvia harus mulai mikir juga nenek-nenek tadi, pasukan nenek-nenek dan pasukan janda kenalin RO otomatis kan, supaya apa? Flash outnya berkurang kalau Bu Sylvia, income-nya nambah.
Kalau teman-teman hari ini belum kena flash out, ya udah nggak usah mikir RO dulu, santai aja. Mikir RO-nya untuk apa? Budayakan ke member kita, ajarkan 1 hari 1 botol habis. Berarti 1 bulan beli 1 paket. Sesederhana itu, namanya duplikasi. Kita nggak ada nambah produk lain, kita nggak nambah reward lain, kita nggak ada plan lain. Kita cuma ada plan RO untuk orang-orang yang lama. Dan menambah plan ini biasanya akan mematikan perusahaan. Kenapa? Perusahaannya mati, membernya mati. Kenapa? Pelanggannya bingung mau jualan apa, mau beli yang mana.